Itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam. Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh kuwi. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkau lah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Kita ini kira-kira lebih tua apa lebih muda dari turunannya dari yang sekarang menguasai dunia? Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi dan yang paling banyak duitnya orang mana? Ya, Yahudi dan Arab. Jadi seluruh keuangan dunia ini kabarnya dikuasai hanya oleh 1% penduduk dunia. 1% penduduk dunia ini mesti orang yang mengerti siapa dirinya, sehingga dia notol-notol kayu tadi. Kalau si burung penodol kayu tidak mengerti dirinya adalah penodol kayu, maka dia tidak akan pernah menodol kayu. Maka 1% ini pasti orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Kalau dia tahu dia penyanyi dangdut yang bagus, dia pasti akan ke apa itu jenis TPI gitu ya, KDI kan gitu. Kalau dia tidak mengerti dia bisa bernyanyi dangdut, dia pasti tidak ke sana. Lah bangsa ini mengerti, bangsa Indonesia ini mengerti apa tentang dirinya sehingga akan pergi kemana. Kan itu masalah kita sekarang. Masa kita cuma mau revolusi nanti. Buktinya reformasi kayak gini kok. Bohong semua dan tidak menuju kemana-mana. Oke. Kita kira-kira lebih tua apa lebih muda dari yang sekarang memimpin dunia? Lebih mampu apa lebih tidak mampu? Tadi kan Anda orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Kan Anda ini kan? Apa itu? Apa aja bisa tuh orang Indonesia? Betul enggak? Bahasa Indonesia itu apa aja bisa? Coba. Seluruh makhluk Allah terkandung oleh dirinya. Dadi malaikat iso, dadi setan iso, dadi demit iso, dadi iblis pinter, terus apa aja. Kesenian, kebudayaan apa aja bisa. Pinter ngaji, pinter nyanyi pop, dangdut ya bisa, rock ya bisa, Sunda bisa, Jawa bisa, betul nggak? Cari orang Barat satu saja bisa nembang Jawa itu setengah mati mas. Biar dia kuliah diisi 6 tahun. Cari orang Arab satu bisa nembang es lilin, es lilin maju, kayak angel wis. Cengkoknya belok-beloknya. Kalau anak Indonesian Idol itu niruin cengkrok negro yang paling update di Amerika dengan mudah. Kita bisa apa saja. Jadi dari sudut kemampuan budaya kita luar biasa, kemampuan teknologi luar biasa, kemampuan estetik luar biasa, kemampuan mental tidak terlawan kita ini. Mental kita itu tidak terlawan. Beraninya itu loh. Sampai mati tidak masalah. Banjir Jakarta motor tetap laju duet terbuok ditelampani busway. Dan itu kan bukan menunjukkan kematian, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita ini mentalnya luar biasa. Dulu sudah saya pernah cerita, kalau orang Malaysia kan takut 3D. Orang Malaysia rata-rata takut 3D. Jadi kalau sama yang difficult mereka malas. Kalau sama yang dirty mereka jijik, kotor ya. Yang sukar mereka malas, yang kotor mereka jijik, sama yang dangerous mereka tidak berani. Yang bahaya. Orang Indonesia, ayo Rene. Ayo, bahaya sing piye coba. Udah. Naik kereta api mau disemprot cat, tetap aja naik. Mau listrik ditingkatkan voltasenya, ya nggak masalah. Tetap berani kawin, nggak punya modal. Betul nggak?
tidak ada perlindungan dari siapapun, betul nggak? Enggak, oh zamannya asuransi. Sudahlah, apa aja berani kita. Yang berani, yang bahaya kita berani naik menara. Enggak pakai sapu, enggak pakai astronot itu. Iya toh? Sendal jepit lagi naiknya. Rokokan. Kalau ngobrol, metune piro? Nah. Nah, itu orang Indonesia. Apa yang nggak berani kita? Itu orang kampung Melayu itu sudah mengerti kan masa kini dan masa depannya, yaitu kebanjiran. Ya tetap di situ. Dan apa terus mereka? Enggak toh. Terus cemburu tuh enggak toh. Ya cengenges toh. Orang Indonesia kok. Wah, dibanding Malaysia, dibanding luar negeri kan kotor ini tembok-tembok. Wah, laran loh. Itu namanya hidup. Masa hidup nggak ada kotoran? Masa warung kok bersih gitu? Nggak ada kulit kacang, nggak ada tekik. Apa tekik apa? Apa tekisan? Apa ya? Puntung rokok, terus nggak ada apa-apa dikit lah, kayak lentung, dikit. Itu baru hidup ya. Itu orang Indonesia. Hidup lively, gitu. Semua pemain-pemain bola dari seluruh dunia begitu masuk Indonesia jatuh cinta, kawin di sini, masuk Islam, pokoknya nggak mau pulang. Enak orang begini, nggak punya duit bisa makan coba. Mbuh ya apa carane wis? Mbuh nonggo kiwa nonggo tengen, kelintar ini. Ono wong mangan kene liwat. Utawa nek wis watuk gak ditawan-tawani apa-apa kesandung. Waduh! Kesandung. Waduh tiba. Terus pome melayu ora apa. Waduh enggak kesandung ini, aduh. Maklum sih lapar sih ya gitu. Mana ada kalau bukan orang Indonesia akal gitu-gitu itu. Akale ono. Ngakali pinter. Siasat luar biasa, politiknya pinter dan gak karu-karuan. Cuman karena kita ini tahu banyak tentang banyak hal dan bisa banyak mengenai banyak hal, maka kita kehilangan fokus. Kita tidak menentu yang kita kerjakan. Sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter, akhirnya gak jelas penggaweannya, akhirnya ngunang-ngunung terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung? Tentukan sekarang apa cita-citamu. Nah, itulah yang harus dirunding oleh Kenduri Cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang kalau diterusin tadi ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga, tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu, saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara
global, lewat Amerika, lewat mana, mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi atau Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh, kok mbahnya, sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Oh, dasar kelakuannya Yahudi. Aku takut wong Jawa itu luwe Yahudi tak gak dimana Yahudi. Mbak Yahudi. Lo wis jelas gak tahu makili rakyat, gak jelas tugasnya sing njaluk tambahan bayaran mak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki. Kok Yahudi nemen. Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usulnya Deutsche über alles, ultranasionalisme Arya Jerman, bikin dolek bati ya ngomong itu. Makelaran pegawaiannya muangkel Hitler, tangkap sesuai di camp sampai bikin toa itu untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan itu, gitu kan? Wah, akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia, orang Yahudi ini sama kayaknya. Nah, saya sekali lagi endingnya, ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal-usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan, nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jare wong Jawa, mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati. Maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu. Itu mangku. Nah, buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik, baru tinggi, ya. Ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grace, betul enggak? Tetap supremasinya ada pada Jawa ini. Makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan, nanti Anda di bangku loh. Anda di bangku. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas, sangat banyak tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia? Freeport kita biarkan, modal asing kita apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Wah, terus yang didukur wabah terus, gitu kan?
Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, Hamengku Bu, dan bukan hanya Hamengku Jawa loh, bukan Hamengku Nusantara loh, tapi Hamengku Buwono, Paku Bumi, Paku Buwono, Paku alam juga. Coba itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam. Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh gue. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini nih keadaannya. Betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi. Nah, Anda ini tahu banyak tentang banyak hal. Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara. Tidak kentara bahwa Anda ini mimpin. Jadi jangan syariat. Jangan gitu, itu terlalu materi. Jadikan syariat itu energi dulu. Jadi jangan pakai brand dulu, jadikan dia energi sosial. Setelah jalan, nanti orang akan bilang sendiri, oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam, gitu kan? Betul nggak? Saya setuju sama syariat, tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus, nanti orang pada trauma, orang pada lari sebelum tercapai apa-apa. Jadikan dia energi sosial, praktekkan di kalanganmu sendiri, baiklah sama semua orang, tunjukkan kearifan cinta dan kehebatanmu kepada semua orang, nanti orang akan menerimanya. Dan orang yang akan mengatakan, loh ya ini loh yang sebenarnya yang disebut syariat, biarkan orang lain. Masa orang ayu kene ditulis ayu loh. Ayu. Ya apa to niki? Jadi ayu jenenge kemayu. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan di tahap itu supaya tidak kemayu tadi itu. Dan sekalian ya, ngerti maksud saya? Bukan saya nggak setuju dan saya paham sama mereka. Kemarin saya di forum Kenduri Cinta yang Jogja sama Semarang itu kita dapat tamu dari Hizbut Tahrir. Mereka ingin belajar, mereka ingin berdialog, dan kita ngomong seperti ini, dan saya terpaksa ngomongkan itu tadi. Misalnya ngomong soal syariat ya saya bilang jangan ente pikir saya tidak setuju gitu loh. Cuman saya ini ganteng apa tidak itu biarkan Novia yang ngomong. Saya bilang gitu. Jangan aku dek siapa ya? Yang ganteng itu loh. Lah Melayu arek kasih tuh ya. Oh enggak gitu caranya ngelamar cewek. Gitu loh. Biar dia yang ngomong kita ganteng, kan gitu kan. Biar dia yang ngomong kita baik. Kita cukup menunjukkan kebaikan itu secara bisu, cukup dengan perilaku kita dan bukti-bukti nyata kita. Yang kedua, Hizbut Tahrir menderet mengenai penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Seperti Anda ketahui nanti tanggal 24 Maret ini akan dilansing di Belanda sebuah film judulnya Fitnah, dibikin mulai awal Februari kemarin oleh Geert Wilders. Itu film segala sesuatu mengenai jeleknya orang Islam, dan nanti puncaknya adalah Al-Quran disobek-sobek, dan di Belanda nanti Al-Quran akan direkomendasikan untuk menjadi buku terlarang di seluruh negeri Belanda, dan kemudian disamakan buku itu dengan Mein Kampf-nya Hitler. Nah, saya oleh sejumlah kelompok yang moderat di Belanda sama Kiai Kanjeng direncanakan untuk datang ke sana pada bulan Oktober, yaitu 5 bulan sesudah kasus ini. Nanti kita lihat-lihat bagaimana. Nah, Hizbut Tahrir menderet dari soal Denmark, penghinaan apa-apa, karikatur segala macam, dan mereka masih belum tahu, ketika itu belum tahu berita tentang Wilders ini, karena saya sudah tahu dari
teman-teman intelijen sudah ngasih saya laporan macam-macam mengenai rencananya filmnya belum jadi, belum dibikin, tapi saya sudah udahan, alhamdulillah. Oke, teman-teman Hizbut-Tahrir, tak tambahin bahan yang terbaru yang belum terjadi. Saya bilang gitu, ini rencananya mulai awal Februari dibikin begini-begini. Geertz ini orang yang tidak beragama, cuma dia temennya, cucunya Van Gogh, Theo Van Gogh, yang tempo hari bikin film tentang yang menghina Islam juga. Putri telanjang, putri pakai pakaian sangat transparan, gandul-gandul, sholat. Terus orang Maroko radikal marah, dia dibunuh. Nazi Wilder dendam, dia bikin juga seperti itu. Nah terus semua kelompok di Belanda sekarang juga bertentangan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan seterusnya. Teman-teman Islam di Belanda juga ada yang moderat, ada yang arif, ada yang macam-macam sikapnya, tapi ada yang paling umum adalah ya nggak apa-apa kalau mereka bikin begitu, kita juga akan bikin. Jadi jawaban karya dengan karya. Ada yang begitu. Lah saya di depan jamaah Gambang Sapa di Semarang ditanya oleh teman-teman Hizbut-Tahrir, inilah bukti-bukti penghinaan kepada Islam dan Muhammad. Kalau memang engkau semua dan kita semua cinta kepada Muhammad Rasulullah SAW, apa yang akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang menghina Islam dan Muhammad ini? Itu kan, bagi pokoknya karpe iki mulia untuk golek pedang dewi-dewi ungkal kan, itu karpe. Nah, terus saya terpaksa jawab, teman-teman sekalian, saya punya beberapa pertanyaan kepada para jamaah. Ketika Rasulullah hijrah pertama ke Taif, beliau ditolak oleh masyarakat di tempat itu, dilempari batu, diusir, bahkan dilempari tai segala macam sampai berdarah-darah di keningnya. Saya tanya, apakah Rasulullah balas menyerang? Tidak. Apakah yang diucapkan oleh Rasulullah ketika dia dilempari batu? Rasulullah mengatakan persis yang diomongkan oleh Isa atau Yesus atau Fransiskus. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Ini yang ngomong gini jamaah, Allahumma di qaumi gitu ya. Terus saya tanya, sekarang kalau Rasulullah ada, terus kita datang ke beliau, kan Nabi niki lho enten karikatur tentang sampean lho niki lho asik to niki gitu kan. Kira-kira Rasulullah mencureng ta mesem? Mesem. Betul kan? Rasulullah terus menyuruh kita membunuh si pembikin karikatur atau tidak? Tidak. Apa yang kira-kira Rasulullah katakan, ucapkan? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ternyata Rasulullah tetap menyatakan Allahumma di qaumi menurut para jamaah. Sekarang pertanyaan terakhir saya, apakah Anda berani membayangkan bahwa saya punya keberanian untuk melakukan dan mengatakan yang tidak seperti Rasulullah? Sedangkan dia adalah panutanku, sedangkan beliau adalah orang yang aku cintai. Beranikah aku berbuat tidak seperti Rasulullah? Kan begitu? Nah, kalau engkau memang mengidolakan Rasulullah, penuh kasih seperti Rasulullah, apa berani engkau mengucapkan tabat yata Denmark wahid filda ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Udah nggak bisa dijawab lagi toh.